Sayyidina Muhammadin amma ba'du. Hadirin jamaah, saudara-saudaraku yang Allah muliakan. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita bersolawat untuk Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi mengatakan, barang siapa yang bersolawat untukku 1 kali, aku akan bersolawat untuknya 10 kali. Barang siapa yang bersolawat untukku 10 kali, aku bersolawat untuknya 100 kali. Barang siapa yang bersolawat untukku 100 kali, wajabat alaihi syafaati, maka wajib orang itu nanti di akhirat mendapatkan syafaatku. Mudah-mudahan kita terus menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah, menjadi umatnya baginda Rasulullah sampai akhir hayat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekarang menurut kalender Masehi kita sudah berada di hari yang terakhir di tahun 2022, dan bentar lagi kita akan memasuki tahun 2023. Apakah hari itu akan berganti hari, tetap hari sebagaimana hari sebelumnya, setelah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya. Jadi kalau kita nggak ada perubahan, ya biasa-biasa aja. Nggak berubah langit besok warnanya jadi merah, tetap langit yang sama dengan hari ini. Ya, walaupun kita malam hari ini bakar ini, poya-poya sampai kita begadang, tetap. Kalau kita nggak ada perubahan di hadapan Allah, maka tidak ada yang istimewa. Sebab Nabi mengatakan, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka dia orang yang beruntung. Besok lebih baik dari sekarang, lusa lebih baik daripada besok, maka dia orang yang untung. Dan orang yang rugi adalah orang yang harinya sama. Hari ini sama dengan kemarin, besok sama dengan sekarang, lusa sama dengan besok. Ini rugi. Seperti orang dagang pulang modal, untung enggak, tapi pulang modal aja, itu udah rugi. Udah rugi, kenapa? Ya udah membuang waktu. Malam orang tidur, dia bangun, hujan dia pergi ke pasar. Dia dagang menahan ngantuk sampai siang, ternyata cuma pulang modal, nggak ada untungnya. Rugi apa? Rugi. Kita pengen jadi orang yang beruntung. Makin hari kita makin baik. Dan orang yang dikutuk sama Allah adalah orang yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, besok lebih buruk daripada sekarang, lusa lebih buruk daripada besok. Ini orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yuk malam hari ini kita wanti-wanti, mudah-mudahan kita tidur tetap lebih awal seperti kemarin. Untung-untung kalau jam 3 kita udah bangun sholat tahajud, minimal subuh tetap kita lakukan seperti biasa, kita sholat subuh dengan berjamaah. Hati-hati dengan tergoda ya, sampai kita nunggu jam 12 malam sampai subuh kita berantakan ya. Nah, ini sedikit saya berbicara tentang masjid ini Bapak. Jadi ada sedikit yang perlu saya benahi. Yang pertama, alhamdulillah sendal kita tetap harus rapi setiap saat. Ya, sendal harus rapi. Mohon keikhlasannya, kita kalau masuk masjid sendalnya kita perhatikan. Jangan sampai kita nginjek-nginjek sendal orang lain, apalagi sampai kita tendang. Ya, kita rapikan, kita mundur sedikit biar nanti kita memudahkan untuk keluar. Jadi kalau keluar, kalau sendal rapi itu enak, tidak
enak, itu memudahkan. Ya, tapi kalau sendal kita berantakan, aduh, kita begini dulu nih, mana sendal ini? Ternyata di sini terbalik, di sono 2 meter. Aduh, kita butuh. Itu menyulitkan kita. Jadi manajemen sendal itu kita bagusin lagi. Anak-anak kita latih supaya sendalnya itu rapi. Kita nggak perlu besar teriak-teriak tentang Palestina, Allahu Akbar, sedangkan di masjid sendal orang kita tendang-tendangi. Ya, rapiin sendal. Kita sedekah itu Bapak. Kita datang ada yang belum rapi, kita ambil 2 atau 3 sendal kita rapikan. Ya, nih yang muda-muda belajar dari sekarang. Ya, nanti kamu bahkan jadi orang tua. Kamu bahkan yang akan menjadi pengurus masjid ini. Kamu bahkan yang jadi imam nanti. Bahkan kamu nanti suatu saat bisa berada di podium ini untuk menyampaikan khutbah. Ya, jadi belajar kita dari sekarang. Pertama apa? Sendal mesti kita kudu rapi. Yang kedua apa? Ini kita setelah zikir, doa, kita ada salam-salaman, musofahah namanya. Ya, musofahah. Silakan yang langsung pulang nggak zikir, jangan dianggap heran, nggak apa-apa, silakan. Ya, setelah kita doa selesai, kita mau berjabat tangan seperti biasa kita tertibkan lagi. Jangan acak-acakan kayak sekarang nih ya. Acak-acakan, ada yang masih duduk, ada yang sono, ada yang kesono. Kita jejerin lagi, keliling, ada yang berdiri, kita keliling rapi lagi, ngelihatnya enak. Ya, ini gara-gara corona ini kita jadi berantakan. Ya kan? Kita masih takut-takut salaman, masih ada yang takut Pak. Ya, padahal kita yang ke masjid itu rata-rata udah punya wudhu bersih, tapi di kondangan kita main cekel-cekel aja tuh tangan orang. Padahal dia belum tentu itu mah habis megang apa. Ya, tapi di masjid kita kadang-kadang masih hati-hati. Padahal alhamdulillah kita berangkat ke masjid semua udah punya air wudhu, semua udah bersih. Kita rapiin lagi tuh salamannya. Ya, kita rapiin lagi. Yang ketiga, alhamdulillah ini kemarin saya seminggu yang lalu silaturahmi ke Masjid Jogokarya yang ada di Jogja. Saya walaupun nggak banyak bertanya, tapi saya keliling ngelihat manajemennya itu bagaimana. Alhamdulillah di sana itu masjidnya itu nggak begitu besar, tapi subuhnya udah seperti sholat Jumat. Jadi subuhnya udah kayak sholat Jumat Bapak. Jadi kita datang belakangan itu udah kebagian paling ujung. Padahal sholat subuh. Nah ini kita umat Islam itu dilihatnya bukan maghribnya, tapi subuhnya. Kalau subuh kita udah luar biasa, itu kebangkitan kita umat Islam. Kebangkitan kita itu yang ditakuti oleh orang Yahudi begitu. Tak kala umat Islam itu subuhnya udah seperti sholat Jumat, udah penuh. Makanya nanti insya Allah kita buat apa? Kita buat kegiatan gimana supaya memancing sholat subuh kita semangat. Ya, makanya nanti seminggu sekali kita pengen ngadain sarapan bersama, bukan ngaji, sarapan bareng. Apakah hari Ahad ya? Habis sholat subuh kita ngopi bareng di luar. Kalau ada ketan sama tempe sama sambal kacang kan enak banget ya. Habis subuh tuh kita makan bareng di luar. Ya, kita ada kuliah subuh dulu bangsa 15 menit. Setelah itu kita sarapan. Nikmat itu. Atau nanti ada yang nyumbang, Ustadz saya besok pengen nyumbang bubur kacang hijau pakai roti. Kan enak banget ya. Nah, kecil-kecil aja tuh tempatnya tuh. Taruh di sana. Saya nyumbang teh manis bawa. Ini mengakrabkan kita, memancing orang supaya apa? Kita undang pelan-pelan. Ya. Dan alhamdulillah, maaf ya, ini kalau ada yang belum terdata, kita tetap Jumat itu kita adakan sedekah Jumat. Hasil kenceleng kotak amal subuh. Kotak amal subuh tuh tiap Jumat kita beliin paket sembako. Ada beras, ada minyak goreng, ya. Nanti ada telur, ada mie instan, ada kecap dan lain-lainnya. Ini kita perhatikan para duafa yang ada di sekeliling kita ini. Amil jenazah, mungkin ada juga guru-guru ngaji yang ada
ada di kampung kita, ya, terus lagi para du'afa dan lain-lainnya. Dan nanti kita punya stok nih di masjid. Ya, nanti kita mudah-mudahan punya stok beras. Kalau di lingkungan kita ada orang yang nggak punya beras, nggak sampai nggak makan 2 hari 3 hari karena nggak punya beras, lari ke masjid. Minta di sini sama ketua, saya sama Pak Firman, Pak Lasti, nggak apa-apa. Ngomong, Pak, saya nggak punya beras. Insya Allah kita bantu. Dari mana? Dari masjid. Jadi kita hidupkan kegiatan sosial kita di masyarakat. Ini insya Allah kedepannya tahun 2023 yang mana bentar lagi nih, ya. Jadi kita punya etikat, saya harus lebih baik, lingkungan kita harus lebih baik, jamaah kita harus lebih baik. Masya Allah Bapak, luar biasa di kita nih. Ya, kalau kita bersinergi, bergabung, walaupun 2.000, 3.000, 5.000 kita berkumpul, apa yang kita nggak bisa. Ini masjid kita dibangun hasil kerjasama di masyarakat kita. Kita bisa membebaskan tanah tuh yang ada di depan sampai jadi halaman kita, itu karena kita kompak di lingkungan kita. Luar biasa ini, dan ini adalah aset bagi kita semuanya. Jaga kekompakan, walaupun kita ada yang berbeda, jangan jadi masalah. Nggak apa-apa, yang penting sholat maghribnya 3 rakaat, yang penting sholat asarnya 4 rakaat, yang penting zuhur 4 rakaat, subuhnya 2 rakaat, nggak ada yang berbeda. Tapi setelah itu yang sunnah-sunnah silakan. Yang mau sholat sunnah qobliyah silakan, yang enggak juga nggak apa-apa. Yang mau zikir setelah sholat mangga, yang enggak juga nggak apa-apa. Ya, yang mau doa bersama, mau doa sendiri silakan, nggak apa-apa. Ulama kita udah banyak yang mencontohkan, ya. Dan ulama-ulama itu gurunya bukan satu, gurunya bukan 2, gurunya di mana-mana. Mereka hafal hadis bukan 1, hafalnya udah banyak. Hafalnya banyak, gurunya banyak, kitabnya juga yang mereka baca banyak. Jadi jangan sampai ini jadi perdebatan di antara kita. Jangan sampai jadi masalah. Ya, kalau kita jadi masalah yang sunnah, nanti orang lain di luar itu akan bertepuk tangan. Tuh, umat Islam aja pada berpecah belah. Ya, tugas kita adalah yuk kita sama-sama kerjasama membangun masjid kita, membangun perekonomian umat yang ada di lingkungan kita, biar mereka itu mudah-mudahan bisa terbantu walaupun hanya sekedarnya. Jadi itu saja sedikit. Yuk kita sama-sama bermuhasabah, kita evaluasi tentang amal yang sudah kita lakukan, apakah banyak baiknya atau buruknya. Ya, kita koreksi lagi, kita evaluasi lagi, kita koreksi lagi, bahkan kita interogasi lagi diri kita ini agar kita lebih baik daripada hari yang udah kita lewatin, tahun yang udah kita lewatin. Saya harus lebih baik, jangan sampai 2022 subuhnya di rumah, tetap 2023 subuhnya tetap di rumah. Ya, berarti nggak ada baiknya ini. Harus lebih baik. Itu saja sedikit yang dapat saya sampaikan. Semoga terus Allah berikan kita sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, mudah segala urusan, anak-anak kita tambah soleh dan soleha. Alhamdulillah kelihatannya anak-anak di masjid ini udah mulai banyak Bapak ya. Alhamdulillah berkah dibagi kita. Nanti diatur posisi anak-anak itu di sini aja dekat jendela, ya, biar nanti kalau mereka selesai sholat, mereka enggak melewati jamaah yang masih sholat, ya, mereka keluar lewat jendela itu, ya. Kita atur. Alhamdulillah anak-anak di kita ini udah mulai tertib. Sholat dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, kelihatannya nggak ada yang kedengaran ketawa dan lain-lainnya. Ya, tertib. Terus kita bina anak-anak kita. Semoga masjid kita ini tambah bagus. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, demikian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.